Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah podcast Narwastu yang ke-7. Kali ini bersama saya seorang tokoh yang pernah masuk dalam 21 tokoh Kristiani 2017, Direktur Nasional Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau kita kenal dengan LPMI, yang sudah berusia 53 tahun lembaga ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Andus William Wairata MTH. Beliau saat ini bersama saya di kantor LPMI. Beliau baru pulang dari Nepal. Bersama saya saat ini Bang William, biasa saya sapa dengan Bang Wim. Shalom Bang Wim. Shalom Bang Jondro. Salam sehat ya. Iya. Gimana kabar Bang? Ini abang baru pulang dari Nepal ini ternyata ya. Iya. Boleh tahu bagaimana kegiatan Lembaga Pelayanan Mahasiswa? Abang sekarang Direktur Nasional LPMI, sedangkan selama ini kita tahu bahwa Bapak Pendeta Dr. Nusremas, kita tahu selama ini sebagai Ketua Dewan Pembina LPMI, ternyata cukup sukses menyiapkan kader-kadernya. Bagaimana Bang? Ya, bersyukur pada Tuhan Bang Jondro bahwa Tuhan itu baik. Tuhan melakukan banyak hal melalui hamba-hambanya. Tadi Bang Jondro sudah sebut tentang Pak Nus ya. Sedikit informasi Bang, saya terima Tuhan Yesus tanggal 23 Agustus tahun 85 itu melalui khotbahnya Pak Nus. Bagi saya beliau itulah bapak rohani saya. Melalui beliau Tuhan panggil dan pilih saya untuk menjadi anaknya. Jadi juga yang kedua, melalui Pak Nus ini telah mempersiapkan kami generasi muda seperti Bang Jondro bilang tadi ya. Banyak sekali anak-anak muda yang sudah dipersiapkan, generasi muda LPMI yang siap memikul tanggung jawab kepemimpinan di lembaga ini. Bahkan juga secara nasional, kemudian juga bisa berjejaring dengan siapa saja, dengan tokoh-tokoh nasional, bahkan bisa mengembangkan pelayanan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan telah memakai pribadi-pribadi seperti Pak Agus Lai, Pak Nusremas, Pak Karel, Pak Dik Haba, dan senior-senior kami yang lain di masa-masa yang lalu. Iya. Kemudian Bang Wim, abang kan juga dulu aktivis GMKI di Yogyakarta ya? Ya. Kok bisa masuk LPMI? Bagaimana ceritanya Bang? Ya, awal mula saya kuliah di Jogja itu, kemudian bersama teman-teman kami belajar di GMKI ya. Kami ikut GMKI di Jogja, aktif di sana melayani. Kemudian pada saat yang bersamaan juga ada pelayanan LPMI juga, dan saya kemudian memutuskan untuk lebih aktif melayani di LPMI. Ya. Tapi komunikasi dengan teman-teman GMKI tetap berjalan dengan baik, karena LPMI dan GMKI itu sebenarnya dua organisasi mahasiswa yang punya semangat itu yang sama Pak. Kawan-kawan saya di GMKI memang banyak lebih fokus pada hal yang politik, pendidikan dan sebagainya. LPMI juga kita fokus juga untuk pendidikan, bagaimana menghasilkan kader-kader Kristiani yang berkualitas, yang tinggi iman, tinggi ilmu, tapi juga tinggi pengabdian. Ya, kemudian kita bisa lebih banyak juga untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, karena itu kan panggilan kita ya sebagai orang percaya untuk menjadi saksi. Jadi tidak sekedar hanya satu teori untuk kita menjadi saksi, tapi betul-betul melalui lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia ini kami dilatih, diajar bagaimana bisa menjadi saksi Kristus dengan lebih efektif. Seperti itu. Begitu ya? Ya. Bang Wim, kita tahu LPMI ini punya tagline atau moto, mahasiswa hari ini esok akan jadi pemimpin. Mungkin bisa dijelaskan Bang makna dari ini? Iya. Sejak berdirinya LPMI itu punya moto itu, student today, leaders tomorrow. Ya, mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari esok. Maknanya ialah kalau kita mau melihat menghasilkan para pemimpin di hari esok, pemimpin yang tentu saja berkarakter Kristus, pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang dapat memberikan pengaruh yang positif baik bagi gereja, bangsa maupun negara. Kita harus benar-benar memulainya dari para mahasiswa. Membina para mahasiswa itu menjadi murid-murid Kristus yang sejati, memenangkan mereka, menuntun mereka untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus. Sehingga dengan demikian, kalau mereka menjadi pemimpin, mereka melakukan yang terbaik, membuat transformasi
membuat bangsa itu lebih baik lagi, sehingga bangsa ini menuju kepada bangsa yang lebih sejahtera, bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih bermartabat, Bang. Karena kalau kita sudah tanam itu sejak masih mahasiswa, itu akan punya pengaruh kuat sampai kapanpun juga. Dan momen yang paling baik itu adalah ketika mereka masih dapat di kampus ya, karena mereka adalah calon pemimpin ke depan. Dan sesudahnya menjadi pemimpin, itu akan sangat baik. Saya kasih satu contoh, Bang. Saya punya teman, dia di Malang dulu, di APDN Malang, dan dia begitu setia melayani sama-sama. Sekarang ini dia menjadi salah satu pemimpin di IPDN, dan itu membawa pengaruh untuk semua mahasiswa Kristen di sana. Itu contoh saja. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak LPMI di kampus sekarang jadi bupati, ada yang jadi anggota dewan, ada yang menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan, di mana mereka bisa bersaksi kepada karyawannya, mereka bisa menjadi teladan bagi karyawannya, mereka bisa berbuat yang luar biasa. Nah, itu mulai dari para mahasiswa. Itulah sebabnya kita menjangkau para mahasiswa. Kemudian mahasiswa ini juga kan mereka anggota gereja, Bang. Mereka bisa memberi pengaruh yang positif juga. Kalau mereka sudah dibina di kampus, mereka mau pengaruh itu juga ke gereja, sehingga gereja itu juga mereka bisa dipakai di gereja untuk menjadi majelis, menjadi pemimpin di gereja, untuk membuat dampak yang positif juga di gereja. Kemudian di marketplace, karena mereka juga akan menjadi para profesional di bidang mereka masing-masing, profesional yang berintegritas. Itu, Bang. Gitu ya. LPM ini sudah berumur 53 tahun ya, Bang ya. Betul. Kemudian kami dapat informasi juga sudah ratusan ribu alumni yang pernah mengikuti pembinaan rohani di LPM. Betul, Pak. Apa harapan Abang kepada mereka itu? Alumni LPMI di berbagai tempat, saya Abang bilang tadi sudah ratusan ribu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Pak. Ya, sangat banyak. Harapan saya bagi mereka seperti pertanyaan Pak John tadi, ialah mereka tetap setia pada Tuhan Yesus. Mereka tetap setia melakukan win, build, set, memenangkan, membina dan melatih di kalangan profesional, dimanapun mereka berada, di keluarga mereka, sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi kemuliaan Tuhan. Mereka tidak tinggalkan komitmennya, tetapi mereka menjadi berkat, saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, sehingga terjadi transformasi dimanapun mereka berada. Alumni LPMI tetap setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Di tengah-tengah tantangan dunia yang tidak mudah ini, mereka tetap berdiri teguh dan dengan komitmen Yesuslah jawaban. Iya. Lalu bagaimana selama ini LPMI membina komunikasi dengan mereka, Bang, yang ratusan ribu alumni itu? LPMI sekarang ada di 40 kota strategis di Indonesia. Kemudian dampak pelayanannya sudah sampai pada lebih dari 200 kota-kota di Indonesia. Mereka ada di kota-kota itu, mereka ada di seluruh dunia. Kami membangun komunikasi dengan mereka, ialah mereka menjadi mitra. Mitra itu ada banyak hal. Mitra untuk mendoakan LPMI dalam pelayanan, mitra untuk membuka akses pelayanan, seperti misalnya Bang Jondro menjadi salah seorang pimpinan di satu organisasi tertentu. Bang Jondro bisa menjadi jembatan untuk kita bisa memulai pelayanan di satu tempat. Misalnya dia jadi wali kota, kita bisa melalui dia, kita bisa mengembangkan, membina orang-orang Kristen di kelompok-kelompok itu. Jadi kita bangun komunikasi dengan cara itu. Kita mengirim juga informasi pelayanan kepada mereka, perkembangan LPMI kepada mereka, sehingga paling tidak mereka mendoakan, mereka tahu perkembangan LPMI sampai hari ini. Apalagi dengan media sosial, akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Seperti itu. Kita sudah menjalani masa pandemi COVID-19 ini lebih dari 2 tahun, Bang Wim, ya. 2 tahun. Dan itu sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan. Ya. Lalu bagaimana dengan LPMI selama ini, Bang, dalam aktivitasnya selama masa pandemi? Ini sebenarnya kalau saya katakan itu paradoks. Mengapa paradoks? Karena justru dalam masa pandemi ini, pelayanan LPMI itu justru berkembang dengan lebih luar biasa lagi. Mengapa? 2 tahun atau 3 tahun sebelum pandemi ini kami sudah mempersiapkan. Tuhan sudah berikan hikmat ya Pak, sehingga pelayanan melalui digital itu kami sudah persiapkan sejak 3 tahun sebelum masa pandemi ini. Jadi waktu pandemi ini banyak orang masih cari-cari model pelayanan seperti apa. Kami sudah siap. Itu
Itulah sebabnya waktu masa pandemi ini kami punya pelayanan khususnya melalui digital itu berkembang dengan luar biasa. Setiap tahun di masa pandemi ini, Pak, kami bisa menyampaikan kabar baik kepada kurang lebih 3-4 juta orang setiap tahun melalui digital. Dan itu luar biasa banget, belum pernah terjadi sebelum. Digital itu apa itu, Pak? Boleh dijelaskan? Iya, melalui informasi, pelayanan melalui digital. Artinya kami men-training banyak orang untuk bagaimana mereka menggunakan media sosial, mereka menggunakan apalagi namanya peralatan-peralatan ini bukan sekedar misalnya handphone, bukan untuk sekedar merubah status atau menyampaikan informasi makan, minum di mana, tidak. Tapi justru mereka menggunakan media sosial untuk bagaimana menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, menyampaikan tentang krisis bagi banyak orang. Dan itu responnya sangat luar biasa. Itu yang terjadi. Gitu ya. Ya. Ya, kita sekarang berada di era media sosial yang begitu masif ya, luar biasa. Ya. Ada hoax, kemudian ujaran-ujaran kebencian juga ada di media sosial, dan ini tidak bisa kita kendalikan. Betul. Jadi selama ini bagaimana juga LPMI menyikapi ini, Pak? Itu fakta ya, Bang. Yang Bang John Roh bilang itu fakta bahwa dengan berkembangnya media sosial yang luar biasa ini terjadi ujaran-ujaran kebencian, terjadi berita-berita hoax. Nah, lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia menyikapi itu dengan lebih dewasa sebenarnya. Apa artinya lebih dewasa? Dalam penggunaan media sosial ini kita harus lebih berhikmat. Tidak sekedar kita menyampaikan informasi, tetapi kita harus saring lebih dahulu informasi itu. Apa yang mau kita sampaikan? Kalau ini membuat seseorang tidak nyaman, kita tidak perlu sampaikan. Sebenarnya media sosial itu bagus, kan membuat kita semakin dekat, kan kita punya komunikasi semakin bagus. Tapi kita harus lebih dewasa menggunakannya, lebih wise lah menggunakan media sosial itu. Untuk apa sih kita gunakan media sosial itu? Sebagai lembaga yang concern di bidang kerohanian, kita harus menggunakan media sosial itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar untuk mengeksplor siapa diri kita, emosi kita, atau kemarahan kita kepada orang lain. Tapi justru sebaliknya, melalui media sosial ini kita bisa menyebarkan kasih, melalui media sosial ini kita bisa menguatkan orang, melalui media sosial ini kita bisa memberikan solusi kepada orang yang punya pergumulan. Kita dapat melayani orang melalui media sosial. Sebenarnya itu, Pak. Nah, kalau kita menggunakan media sosial, itulah sebabnya saya katakan tadi, justru di masa pandemi ini pelayanan kita itu makin luar biasa. Karena kita melayani orang-orang yang tadinya sulit sekali, tapi melalui media sosial ini dia bisa terbuka, dia bisa sharing, dan kita bisa melayani. Luar biasa, Bang. Gitu, Pak. Di masa pandemi ini tidak mudah untuk menjangkau anak-anak muda, Bang, terutama yang di kampus-kampus. Ya, betul. Bagaimana sekarang? Apa sudah ada pertemuan tatap muka dengan kelompok mahasiswa setelah kita agak melandai COVID-19 ini? Ya, sebenarnya di bulan Agustus, September, sampai November tahun lalu itu kan sudah mulai ya COVID-nya melandai, dan kita sudah mulai mencoba untuk datang langsung ke kampus. Tapi kemudian situasi berubah lagi. Desember sampai November kalau tidak salah itu, kemudian varian Omicron kemudian meningkat, dan pemerintah melakukan lagi langkah-langkah untuk mengatasi COVID ini, sehingga untuk sementara kita stop dulu untuk langsung ke kampus. Tapi sekarang puji Tuhan, kawan-kawan sudah mulai lagi untuk datang langsung ke kampus, tapi sebagian besar juga masih menjangkau atau melayani kawan-kawan mahasiswa melalui online. Tapi saya pikir itu situasional sifatnya, Pak. Gitu ya. Situasional. Karena saya merasa bahwa online itu bagus, efektif, efisien. Tetapi bangsa kita atau orang kita, budaya kita ini kan budaya komunal, butuh touch langsung. Pertemuan face to face itu juga penting. Itu akan lebih memberikan kekuatan. Karena selama ini kan kita hanya lihat orang melalui Zoom, ya kadang-kala tidak lihat wajahnya juga karena apa namanya, koneksinya kurang bagus. Tetapi puji Tuhan, kalau saya begini Pak, kita belajar bersyukur saja. Satu poin yang penting yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Mengapa Tuhan izinkan COVID ini? Ya supaya kita lebih bergantung pada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Kan segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan.
bagaimana kita menyikapi COVID ini dengan kita tidak mengeluh, kita tidak kemudian marah atau benci seperti dibilang Pak Jondro awal tadi, tapi justru di COVID ini kita semakin bergantung pada Tuhan. Kita jangan menyalahkan Tuhan, juga jangan menyalahkan siapa-siapa. Nah, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan izinkan ini terjadi untuk kita semakin bergantung pada Dia. Dan tadi saya sudah katakan hasil-hasilnya luar biasa sekali. Jadi ada COVID tidak ada COVID, kita harus tetap melayani. Begitu ya. Kemudian selama ini bagaimana Bang LPMI menjalin komunikasi dengan pihak kampus yang selama ini tempat para mahasiswa menuntut ilmu? Kemudian kita tahu juga LPMI juga membangun komunikasi yang baik dengan sejumlah pesantren, bahkan dengan mahasiswa Muslim gitu. Bang Jondro luar biasa. LPMI bukan organisasi resmi ya di kampus, kan kampus itu kan punya organisasi sendiri. Kayak kita LPMI, GMKI, Perkantas, Navigator, kawan-kawan Sion dan sebagainya. Kita tuh kan organisasi outside ya, bukan inside kampus. Tapi bersyukur karena kita lembaga-lembaga ini kita mendapat kesempatan untuk melayani para mahasiswa, untuk mensupport pelayanan. Ada PMK, ada kelompok-kelompok kecil di kampus. Jadi kita komunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa di sana untuk bagaimana kita bisa melayani dengan lebih efektif. Ada beberapa kampus tertentu yang kita kerjasama secara resmi. Kita bisa membina semua mahasiswa Kristen di situ. Bahkan kita dapat kesempatan untuk bersaksi bagi mahasiswa non Kristen. Dan itu bagus sekali. Kalau saja dengan mahasiswa Kristen seperti itu, tapi kita juga bersyukur karena kita dapat diterima juga di pesantren dengan IAIN misalnya, Pak. Kita seringkali komunikasi dengan mahasiswa IAIN seperti Sari Hidayatullah di Bandung, di Jogja, di berbagai tempat. Kita melakukan komunikasi dengan mereka. Untuk apa? Kita melihat bangsa ini bersama-sama. Kan bangsa ini bukan milik satu golongan tertentu, tapi milik semua bangsa Indonesia, anak Tuhan, anak orang-orang yang tidak seiman dengan kita juga. Ini sama-sama milik kita. Jadi itu beban bersama. Makanya kita bangun komunikasi dengan teman-teman di IAIN, teman-teman yang pesantren. Untuk apa? Ayo mari kita lihat bagaimana kita bisa memberi yang terbaik untuk bangsa ini dengan tidak saling membenci, tapi saling menolong seperti itu. Iya, seperti itu. Berarti LPMI juga ikut menjalin komunikasi lintas agama untuk kerukunan Indonesia ya? Betul, itu sudah sejak lama Pak. Saya sendiri sudah masuk di pesantren itu, pesantren Asidikia ya, dan beberapa pesantren yang lain. Sudah sejak tahun 2003 Pak. 2003. Lama. Sekarang itu tetap berjalan? Sekarang tetap berjalan. Kami jaga komunikasi yang intens dengan teman-teman dari NU, dengan PMI, dengan teman-teman di beberapa pesantren untuk terus menjaga komunikasi seperti itu. Gitu ya. Kemudian di majalah edisi Natal 2021 yang lalu, Bang Wim bilang LPMI pun ikut mendoakan bangsa ini selama masa pandemi di berbagai kota. Ya. Mungkin Abang bisa jelaskan itu? Bang Jondro, kita menggerakkan mitra ya, alumni yang tadi Bang Jondro bilang, untuk kita sama-sama komitmen setiap minggu kita berdoa bagi bangsa dan negara ini. Karena bangsa kita, kalau kita pakai firman Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Nah, kita berdoa untuk para pemimpin kita, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dengan seluruh kabinet, pimpinan-pimpinan DPR, MPR, DPD. Kita mendoakan mereka butuh doa kita. Kita mendoakan supaya terjadi rasa aman di bangsa ini. Berdoa supaya bangsa ini semakin sejahtera. Pembangunan yang sedang berjalan bisa lebih bagus lagi untuk kesejahteraan bangsa ini. Nah, kalau kita tidak berdoa, bagaimana mungkin? Nah, karena kita bagian dari bangsa ini, ya bagian kita harus banyak mendoakan. Selain kita memberikan kontribusi positif dalam pembinaan bagi para calon pemimpin tadi, tapi juga kita harus mendoakan. Karena ketika kita bergantung pada Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Begitu ya. Seperti itu. Lalu apa harapan Bang Wim kepada bangsa ini? Kita sekarang masih menghadapi pandemi, kita tidak tahu ini kapan menjadi endemi. Di satu sisi kita juga masih menghadapi masalah ekonomi, termasuk kita akan menghadapi pemilu 2024. Ya. Apa harapan Abang kepada para tokoh-tokoh bangsa ini, termasuk para politisi, termasuk mungkin orang Kristen? Kalau harapan saya untuk para pemimpin bangsa ini, mari kita lebih bersinergi. Kita punya potensi masing-masing.
organisasi-organisasi massa itu punya potensi. Kemudian pemerintah juga, kemudian para business people, kemudian para mahasiswa, kan semua punya potensi. Mari kita gunakan potensi yang ada ini untuk sama-sama kita bersinergi untuk membangun bangsa ini ke depan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencela, bukan saling menyombongkan diri, dan kita memberikan kontribusi yang maksimal demi kemajuan bangsa ini. Jadi kita tidak kemudian hanya bisa menyalahkan, hanya bisa mengkritik, tetapi apa kontribusi kita yang bisa kita berikan untuk kemajuan bangsa ini. Itu yang paling penting. Walaupun kontribusi itu kecil, mari kita beri yang positif. Jangan selalu berpikiran negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, khususnya untuk anak-anak Tuhan, orang Kristen di negeri ini, baik Kristen Protestan maupun Katolik dan yang lainnya. Begitu juga mulai dari gereja, mulai dari dalam diri kita sendiri, keluarga kita harus mulai memberikan kontribusi. Kita harus sungguh-sungguh mendoakan bangsa ini. Lalu kalau kita bicara soal umat Tuhan, ya kita harus, umat Tuhan harus menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Kita tidak, kalau kita dicela atau kita dihina, janganlah kita membalas dengan penghinaan atau pencelaan atau kita benci orang, nggak perlu. Saya pikir kalau mereka ada sekelompok orang yang misalnya anti dengan kita atau mencela kita, ya kita mengucap syukur aja. Tetap saja bagi saya, orang kritik kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat lebih baik. Jangan kita membalas dengan kritik, tetapi orang kritik kita itulah kesempatan bagi kita sebenarnya untuk bergantung pada Tuhan dan kita berbuat lebih baik, karena kritik itu akan membuat kita semakin maju. Itu Bang ya? Ya. Para sahabat Narwastu, perbincangan kita dengan tokoh kita Bang Pendeta William Weraka begitu menarik. Bagaimana dijelaskan tadi tentang LPMI ikut berbuat sesuatu untuk kebaikan bangsa ini, termasuk ikut menjalin komunikasi lintas agama dengan saudara-saudara kita umat Muslim. Kiranya perbincangan kami ini mendapat ada manfaatnya bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih Bang Wim, kiranya selalu sehat dan disertai Tuhan di masa pandemi dalam pelayanannya ya. Amin. Kami juga mengucapkan kepada para sahabat Narwastu, inilah podcast kami yang ke-7. Kiranya ada manfaatnya. Kami juga menghimbau para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, tetap ikuti protokol kesehatan. Kiranya kita semua selalu sehat dan dilindungi Tuhan. Dan akhirnya saya menyampaikan salam sehat dan salam kasih Narwastu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan juga memberkati Indonesia. Amin. Shalom. Shalom.